Gila aja gitu, orang yang hanya kelas 4 SD, kelas 6 SD bisa anaknya akan ke luar negeri. Dan itu mereka nggak tahu di mana itu Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam acara Bicara Dharma, acara yang akan mengupas tentang seputar dunia pendidikan dan juga perjuangan seseorang dalam memperoleh gelar pendidikan. Nah, pada hari ini ya kita kedatangan tamu. Bicara Dharma kali ini spesial, kedatangan tamu seorang anak muda yang telah sukses merantau kemudian menjadi seorang dosen di perguruan tinggi negeri di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah. Kemudian beliau juga sangat aktif di organisasi-organisasi di luar kampus dan juga beliau ini sangat jago sekali soal bahasa Inggris. Makanya beliau S2-nya, masternya ambil di luar negeri. Nah, kita akan berbincang lebih jauh dengan bapak yang satu ini. Kalau saya menyebutnya abang ya, karena beliau dari Sumatera Utara, maka saya menyebutnya abang ya. Jadi kita langsung sambut, ini dia Abang Robert nih Jumpa Kita Pinem. Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Oke, cerah ya hari ini cerah. Ya, Abang Robert nih ini tadi saya bilang di awal dari Sumatera Utara, betul ya Bang? betul, dari Tanah Karo tepatnya. Tanah Karo? Betul. Medan ya Bang? 3 jam dari Medan. Oke, 3 jam dari Medan. Sekitaran Gunung Sinabung lah. Oh, seputaran Gunung Sinabung. Betul, Gunung Sinabung. Berarti masih di kota ya Bang ya? Di kecamatan. Oh, di kecamatan. Betul. Karo. Di Karo. Karo itu kabupaten. Oh, jadi kabupaten Karo, kita itu di kecamatan. Dan itu pun di dusun sebenarnya. Di dusun. Oke. Karena kan kalau misalnya saya sebutin misalnya di yang lebih spesifik Jawa orang nggak tahu kan. Jadi kalau saya bilang Tanah Karo nggak tahu juga Sinabung. Biasanya saya strategi gitu, Sinabung. Berarti orang lebih familiar dengan Gunung Sinabung ya? Betul, karena memang kejadian yang kemarin kan. Oke, berarti ini anak-anak Medan ini harus nonton dan juga kepoin wajib. nanti ya media sosialnya Bang Robert ini. Bang Robert dari Medan kemudian hijrah atau abang merantau jauh ke Jawa Tengah, kemudian sekarang sudah menjadi dosen, bener ya Bang ya? Betul lah, jadi dosen di Universitas di Ponorogo ya. Iya, Oke. di Ponorogo, betul. Sudah jadi dosen di perguruan tinggi negeri pula, luar biasa karirnya ya. Kita perlu nanti ini bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman di luar sana, bagaimana kok bisa sih masih semuda ini gitu ya, bisa jadi dosen kemudian merantau jauh dari Sumatera. Kenapa abang milihnya langsung gitu Bang? Oh ini aku milihnya di Jawa Tengah gitu. Ada nggak secara spesifik gitu alasannya Bang? Sebenarnya nggak ada secara spesifik sih sebenarnya, karena memang buka aja undipnya gitu. Jadi gitu. Langsung karena apply. Mungkin pada saat itu ada pembukaan dosen, kemudian abang milih. Karena kan waktu itu kan lagi sekolah S3 di Taiwan kan. Karena dulu kan selesai S2 kan lanjut S3. Oh berarti masih ongoing pada saat itu Bang? Wah, saat itu betul. Lanjut S2 dan lanjut S3 maksudnya. Lagi S3 lagi ada pembukaan di Undip. Jadi ya dicoba pun. Tapi sudah selesai S2 pada saat itu? Udah. Berarti lagi ongoing betul. untuk S3. S3 betul. Jadi makanya pulang ke Undip dan ya puji Tuhan lolos gitu. Wah, keren, top ya. Tadi di awal saya menyebutkan nama asli, nama panjangnya Bang Robert Mi Jumpa Kita Pinem. Saya tertarik sekali ini namanya nih luar. Karena namanya unik ya. Betul. Karena kita tahu bahwa di Medan itu mungkin sama halnya di Halmahera kemarin bintang tamu kita ada Halmahera. Itu ada nama apa namanya, gelar atau apa, suku atau apa? Suku. Nama itu ya, keluarga. Nama keluarga. Pinem ya. Pinem, Oke. betul. Berarti ada filosofinya atau apanya Bang? Robert betul. Kita Pinem gitu ya. Betul. Banyak sekali orang bisa ingat gitu. Oh itu sejumpa kita gitu karena mungkin namanya unik kali. Itu juga hoki juga kalau kata teman Chinese juga betul. Itu nama keberuntungan juga karena di Karo itu memang banyak yang unik sebenarnya. Kalau misalnya ada yang tahu juga mungkin di antara yang penonton ini ada juga dulu ada namanya Drum Bangun. Itu ketua asosiasi pengusaha kelapa sawit dulu. Ada juga yang mungkin namanya Bangku. Itu di sana ada Bang. Nama-nama kita itu dulu ya di era mama bapak saya itu nama-nama yang seperti itu yang populer. Jadi banyak orang sering bilang bahwa apa yang pada saat dia lahir itu apa yang terinspirasi atau mungkin apa yang dilihatnya itu menjadi namanya. Betul. Makanya kenapa juga banyak orang nanya, kenapa namanya Jumpa Kita? Kan unik ya Jumpa Kita kayak nama-nama pasaran gitu seolah-olah gitu ya. Itu sebenarnya karena waktu saya lahir itu biasanya tilik lahir gitu ya, banyak orang datang. Oh iya, kita bukan orang Jawa ya. Betul. Banyak orang yang datang ke rumah kita gitu. Waktu lahir gitu banyak orang datang. Gitu ya? Besuk betul, bahasa misalnya besuk betul.
Jadi waktu itu banyak keluarga-keluarga dari bapak, dari mama yang datang, yang bapak saya sendiri pun belum pernah ketemu. Oh gitu. Betul. Jadi jumpa kita, ya jumpa kita begitu. Jadi sesederhana itu sebenarnya nama-nama kita orang Karo sebenarnya. Tapi itu yang membuat apa ya? Itu yang membuat dimanapun saya berada gitu ya, orang langsung notice orang Karo gitu. Oke. Berarti karakternya orang Karo gitu ya. Jadi betul, dengan mendengar nama abang saja, oh ini udah tahu nih orang. Tahu dia karena apalagi misalnya dia itu misalnya di Medan nih. Udah pasti tahu walaupun dia bukan orang Karo. Kalau udah nama Nasur itu pasti orang Karo gitu. Mungkin ada singkat cerita pernah satu kejadian di Taiwan itu. Saya tuh ketemu dengan bapak beliau sekarang udah jadi bapak saya gitu. Dia itu waktu itu dia pejabat di sana, pejabat pemerintah. Dia tuh taunya pas pertama kali ketemu itu namanya Robert. Karena dia taunya nama saya Robert kan. Bener Robert gitu. Betul Robert gitu ya. Dia tuh biasa aja. Biasa aja kayak ketemu saya juga nggak tahu karena namanya juga nama-nama Jawa. Nggak menyangka bahwa itu orang Karo? Nggak menyangka karena dia nggak pakai marga. Nah, terus saya juga kan namanya Robert, dia bilang Robert kan itu bukan nama orang Karo begitu. Nah, tibalah seminggu kemudian saya itu dilantik menjadi wakil waktu itu jadi sekjen atau jadi wakil, kayaknya jadi sekjen. Itu periode pertama saya jadi sekjen PPI Taiwan. Sekjen PPI Taiwan itu periode pertama saya di kabinetnya itu. Begitu dilantik kan dipanggil satu-satu. Nama saya ini panggil lengkap. Robert nih jumpa kita. Belum saya duduk udah dikode. Robert nih sebetulnya. Nah seperti itu seberuntungnya saya. Saya juga nggak ngeh bahwa bapak itu orang Karo. Gimana ceritanya ada orang Karo pejabat di luar negeri setinggi itu. Bahkan waktu itu dia adalah orang nomor 2 paling tinggi jabatannya. Nah sederhana jadi begitu udah kenal. Akrab lah sudah. Langsung akrab. Langsung bahkan setelah itu orang Karo dari ngobrol saya dibawa ke ruangannya. Setelah pulang langsung saya dibawa ke rumah, dikenali di rumah dan sebagainya. Dan sampai sekarang keluarga. Makanya setiap ke Jakarta itu saya di rumah beliau. Sampai sekarang komunikasi. Sampai sekarang komunikasi. Pernah juga datang ke Semarang untuk ke dan sampai sekarang kalau saya itu ke Jakarta misalnya, nginep pasti di rumah beliau. Sederhana itu, nama itu memang membawa berkah. Berarti nama itu bukan hanya menyambung silaturahmi, tetapi juga memperkuat ya, Bang ya. Biasa. Itulah miracle of name ya. Betul. Nah ini makanya saya tertarik sekali. Pertama kali saya ketemu abang yang satu ini saya langsung wah ini bukan orang Jawa ini mas. Betul. Karena Robert nih jumpa kita Pinemnya itu yang saya marga Pinem ini yang saya pernah dengar ya. Tapi jumpa kita ini saya baru tahu ini. Tapi luar biasa itu kekuatan nama dan abang sudah membuktikan itu ya. Betul. Terima kasih juga untuk bapak dan mama saya udah ngasih nama itu begitu. Karena awal saya di sini juga makin banyak yang kenal juga gara-gara jumpa kita. Mereka nggak tahu siapa Robert itu nggak tahu tapi jumpa kita gitu. Jumpa kita yang itu berkarakter sekali. Nah, kemudian kita mau berbicara soal kuliah abang master di luar negeri nih bang. Mungkin di luar sana banyak teman-teman yang sudah sarjana, tetapi mereka saya masih bingung nih mau lanjut atau enggak gitu. Apalagi nggak ada inspirasi mau apalagi keluar negeri begitu bang ya. Di dalam negeri saja mungkin banyak yang enggan atau sudah malas lah mikir. Nah, abang bisa kira-kira bisa kasih tips nggak? Gimana bisa abang bisa kuliah di luar negeri? Betul, oke. Sebenarnya kita sebagai manusia itu harus punya mimpi sebenarnya. Semua itu berangkat dari mimpi sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman juga mungkin berpikir, banyak orang-orang yang di luar sana juga mungkin mengira bahwa aku keluarga aku nggak punya uang dan sebagainya gitu. Percaya nggak kalau misalnya saat ini mungkin saya mau ngasih tahu bahwa mama saya itu sebenarnya hanya kelas 4 SD. Oh ya? Kelas 4 SD. Bapak lulus SD? Nggak lulus SD. Karena ekonomi keluarga dia yang begitu kacau waktu itu, dia harus berhenti sekolah karena harus membantu papanya ke ladang. Dan juga bapak saya hanya kelas 6 SD. Mohon maaf, jadi abang ini bukan dari keluarga yang... Bukan dari keluarga pendidikan. Jadi kalaupun dulu misalnya karena saya bertanya ke bapak saya gitu sama mama saya gitu ya, kenapa kita nggak punya rumah di Medan gitu? Kenapa sih nggak punya bapak tengah saya itu ada rumah di Medan gitu, adiknya bapak saya gitu ya? Kenapa nggak punya? Karena mereka jawab, karena dalam pikiran saya kalian nggak pernah sampai kuliah. Sampai SMA itu udah satu yang wow bagi kami untuk pendidikan sekali. Udah sangat serius karena mereka nggak lulus SD, bapak saya cuma lulus SD dan masa kelas 4. SMA itu udah lonjakan yang tinggi kan. Dan pada masa itu lulusan SMA itu udah lumayan. Bahkan ya udah bisa lah kerja ibaratnya gitu kan. Kalau sekarang kan udah mungkin levelnya dia 1 kali ya, udah start 1 pada masa itu mungkin. Di pikiran bapak saya nanti anak saya itu sebelum lulus SMA udah cukup lah gitu pada masa itu. Tapi memang bergesernya terus waktu yang cepatnya waktu itu memang kita lihat sekarang itu memang wajib ibaratnya sekolah gitu ya. Lingkungan kita itu kayak bukan cuma karena program kuliah tapi memang kita lihat lingkungan kita semua kuliah gitu. Nah, singkat cerita memang
kita itu memang bapak saya itu paling benci orang yang nggak sekolah. Di antara kita berempat itu, kita berempat bersaudara sampai ketiga, abang saya yang nomor 2 itu sampai pernah diinjak kakinya sebenarnya, karena nggak mau sekolah. Dia paling benci orang yang nggak sekolah. Karena yang sering paling ingat saya yang apa kata-kata beliau paling sakti itu adalah kalau saja saya punya kesempatan waktu itu mungkin saya akan jadi profesor saat ini. Kalau saya punya kesempatan, kalau emang keluarga saya baik gitu ya. Saya yang tidak punya kesempatan ini tidak pengen kamu rasakan apa yang saya rasakan. Jadi pergi ke sekolah, masalah biaya saya yang tanggung. Nah itu terlepas dari dia di mana ngambil itu nomor 2. Nah itu yang jadi saya nggak ada alasan untuk nggak sekolah sebenarnya. Dan bener aja kita itu 3 semuanya kuliah, bahkan dia bisa bahkan ketika pun saya berangkat dinyatakan lulus itu saya ditelepon dari Taiwan sebenarnya oleh senior, ada orang di sana yang belum kenal sebenarnya, di nelpon saya lulus, dia bahkan nangis begitu. Karena gila aja gitu, orang yang hanya kelas 4 SD, kelas 6 SD bisa anaknya akan ke luar negeri dan itu mereka nggak tahu di mana itu Taiwan. Tapi balik lagi ke tadi cerita sekolah gitu ya, betapa luar biasanya sebenarnya doa orang tua. Saya percaya itu adalah doa orang tua begitu ya. Saya itu lulus dari SD, SMP, SMA itu di kampung. Saya itu S1-nya itu melanjut ke Medan. Dulu sebenarnya saya pengen kedokteran sebenarnya. Tapi tidak lolos kedokteran. Dan akhirnya nyantol di administrasi bisnis yang merupakan udah last minute lah waktu itu. Dan saya memang punya satu juga kalimat penguat yang dalam hati saya bahwa apapun yang kita kerjakanlah dengan sepenuh hati. Nah makanya ada dulu pun teman saya yang dia itu nggak pengen di arsitektur tapi dipaksa papanya masuk bisnis. Di kelas itu dia itu hanya menggambar. Karena bukan passionnya. Betul. Tapi saya nggak gitu. Ini bisa masukan untuk teman-teman semua yang baru mau kuliah ya. Betul. Jadi pilihlah jurusan yang memang sesuai dengan passionnya. Jangan sampai dorongan orang tua itu. Betul. Nah balik lagi sebenarnya, sekalipun mungkin walaupun mungkin belum tahu meraba-raba dan sebagainya, bagi saya kalau misalnya udah kecebur ke situ, cobalah untuk menikmati begitu. Kalau saya pribadi begitu. Jadi walaupun mungkin anggaplah kayak teman saya tadi mungkin dia mau suka bisnis, tapi coba untuk menikmati begitu. Nah, saya masih penasaran juga, kenapa abang milih Taipei ya? Taiwan ya? Sebenarnya saya itu dari kuliah itu memang udah niat jadi dosen ya, karena dulu saya punya 2 cita-cita. Jadi dosen ya? Jauh sebenarnya. Saya itu dari dulu memang satu orang yang Mama itu takut saya gila dulu ketika saya gagal kedokteran. Serius. Karena memang bagi dia itu kayak mikir itu selalu terlalu jauh ke depan gitu. Karena dulu saya itu punya 2, karena saya dari IPA dan IPA kan. Dan dulu itu pengen kedokteran. Jadi kalau nggak pengen dokter ya dosen. Itu doang waktu itu. Nah ketika gagal kedokteran waktu itu udah saya lulus administrasi bisnis bukan pengen sebagai pengusaha ataupun kerja di perusahaan profesional atau perusahaan multinasional. Tapi karena ingin mengajar itu. Karena pengen mengajar. Jadi memang saya udah tahu nih, saya pengen jadi dosen harus kuliah dong. Nah untuk bisa ngasih apa yang lebih ke mahasiswa kita kuliah di luar itu ada salah satu bisalah kita mengupgrade apa yang bisa kita kasih ke mahasiswa kita. Nah, makanya waktu kuliah pun dulu saya itu sering cari beasiswa kalau misalnya ada education exhibition untuk Amerika, Australia, paling rajin saya. Jadi kalau misalnya dulu ada ini pameran pendidikan Australia, sering dulu di Medan, sering sekali di Jaya Marriott atau juga ada di saya lupa di hotelnya depan mereka waktu itu di sana sering sekali. Jadi saya sering ikutin tuh Australia dan sebagainya gitu. Sering sekali. Abang S2-nya beasiswa apa bang? Beasiswa dari sana, dari Taiwan, dari kampusnya. Nah, dulu itulah mungkin karena mungkin karena udah rezekinya di sana gitu ya. Di saat mungkin di waktu itu udah bisa bilang udah saatnya udah harus siap-siap begitu. Adalah satu info mengatakan bahwa ada yang lagi promosi beasiswa ke Taiwan yang ada ke Medan. Salah satu senior yang pulang kampung ibaratnya lagi liburan nih gitu. Nah saya datang tuh. Dari segitu banyak satu hall orang yang diundang waktu itu hanya 2 orang yang berangkat. Termasuk abang? Termasuk saya. Luar biasa ini. Betul. Jadi waktu itu ditelepon bahwa saya itu lolos ke Taiwan dan akhirnya ya harus berangkat dan sebagainya, tinggal di sana dan menghadapi hidup yang luar biasa. Dan jujur saja di sana dulu kalau misalnya kita kuliah bahasa Indonesia mungkin akan biasa aja, tapi ketika misalnya kita kuliah dalam bahasa Inggris mungkin ada tantangan tersendiri. Itu tantangan terberat. Betul, karena kita itu harus menyesuaikan
bukan kadang-kadang kita itu takut ngomong, takut salah dan sebagainya. Itu juga sering saya sampaikan ke mahasiswa saya untuk baik reguler ataupun yang kelas internasional itu saya tekan mereka untuk ngomong bahasa Inggris. Yang penting speak aja dulu ya. Speak aja dulu, nggak apa-apa. Coba aja. Terlepas dari salah. Terlepas dari salah, jangan terlalu peduli grammar dan sebagainya. Mereka nggak akan pernah mencoba. Nah di luar sana begitu bang, banyak orang yang takut dan tak bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena nanti banyak lingkungannya juga tidak mendukung. Inggris orang kampung aja. Nah itu yang selalu. Itu yang harus kita bahas nih sebenarnya orang-orang seperti itu. Stigma orang Indonesia begitu. Betul. Orang Indonesia melihat orang wah ini belagu nih kok ngomong bahasa Inggris. Itu kan stigma. Padahal sekarang eranya era internasional bang. Semua sudah TOEFL bang. Betul. Sebenarnya gini, tutup aja telinga kita, ngapain kita harus mendengar. Sebenarnya itu. Kenapa sekarang juga saya di kelas yang reguler pun, saya selalu memaksa beberapa anak itu memang harus. Kadang kalau misalnya nggak mau menjawab, saya bilang kan mix aja, nggak apa-apa. Mix aja, nggak apa-apa. Ya, nanti kan mulai dari mix kan nanti udah bisa full. Kalau dia nggak mix, kapan dia mencoba? Nah makanya sekarang juga kadang-kadang ketika misalnya menyampaikan materi, nggak apa-apa kalau dia udah bagian diskusi misalnya begitu, nggak apa-apa. Saya kadang-kadang ngomongnya bahasa Inggris malah, walaupun di kelas reguler gitu. Jadi tadi banyak sekali pengalaman yang di sana ya bang ya. Nah tadi karena teman-teman di luar sana mungkin banyak yang belum tahu bahwa abang kita yang satu ini, Bang Robert ini komunikasinya jago sekali. Menurut saya salah satu dosen ya yang saya lihat komunikasinya bagus ini abang Robert ini masih muda, komunikasinya bagus ini serius bang. Nah itu dibuktikan dengan apa? Dengan abang itu di Taiwan jadi sekjen PPI ya bang. Tadi abang cerita di awal jadi sekjen PPI dan wakil bisa diceritakan bang. Jadi waktu itu sebenarnya yang saya memang suka organisasi juga dari zaman kuliah juga, dan waktu itu di sana dapat kesempatan 2 kali. Dan yang pertama itu dulu jadi sekjennya PPI Taiwan, itu ketuanya dulu Bang Pitut, dia itu dosen UI. Di tahun kedua itu saya itu jadi wakil ketua PPI Taiwan. Ketuanya itu dulu Bang Tri, itu dari UB Brawijaya, dia dosen di sana begitu. Jadi itulah 2 pengalaman yang menurut saya luar biasa, yang membuat saya banyak ketemu dengan pejabat, banyak ketemu dengan pejabat yang ada di sana yang memang ditugaskan di sana, dan juga pejabat yang datang ke sana, datang dari Indonesia ke sana. Dan itu memang satu kehormatan juga sih bagi saya gitu, karena kita sebagai perwakilan dari perhimpunan pelajar di sana bisa menemani mereka, bisa sharing info dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting itu adalah ketika kita itu menemani profesor yang ada di Indonesia, karena mereka kadang-kadang itu ngasih lecture, atau misalnya di sana ada visiting lecture dan sebagainya, atau mereka itu hanya sign MOU gitu ya. Itu kayak berasa banget, kayak merasa aku itu bermanfaat bagi Indonesia gitu. Itu rasanya kayak puas banget gitu. Bukan kadang-kadang memang kita dapat honornya juga dari kampus, tapi kita bukan itunya, tapi bagaimana kita merasa aku berguna bagi Indonesia gitu. Walaupun hal sekecil itu, serius. Teman-teman di luar sana mungkin ada yang belum tahu bahwa PPI itu adalah singkatan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu adalah satu wadah pelajar-pelajar Indonesia yang di luar negeri. Dan salah satu dulu Habibie almarhum B.J. Habibie juga dulu ketua PPI di Jerman ya Bang. Di Jerman betul. Nah, abang kita yang satu ini di Taiwan. Betul. Ya itu menarik sekali. Bukan ketuanya tapi. Bukan ketuanya, sekjennya dan juga wakil ketuanya. Betul. Saya lihat di Facebook ramai juga tuh Bang. Dulu ya. Ya dulu buat juga sih, itu dia atas nama pribadi sih sebenarnya. Itu ketika misalnya dulu Gunung Sinabung itu juga bukan kegiatan-kegiatan sosial gerakan 1000 buku, jilid 1, jilid 2. Donasi untuk Sinabung ya Bang? Betul, donasi untuk Sinabung. Jadi memang penting sekali ya bagi kita semua untuk bagaimana kita bisa sharing dengan orang lain, bagaimana kita berbagi dengan orang lain. Mungkin karena hidup saya itu terlalu susah kali ya. Benar, karena mungkin jadi insting untuk membantu kuat sekali. Jadi gitu, ketika misalnya saya dikasih bantuan gitu kan kayak thanks God gitu, dan merasa sekali dan saya itu bersyukur. Dan ya bagaimana kita ketika melihat misalnya Mas juga kesulitan, istilahnya untuk membantu gitu. Masa aku udah dibantu orang dan aku ngerasain manfaatnya, aku nggak mau membantu orang yang teriak gitu minta tolong gitu. Betul. Jadi kayak memang itu bagaimana memang benar juga yang sering menjadi banyak kata-kata bijak yang menjadi pedoman hidup saya. Salah satunya memang itu bagaimana kita itu diberkati untuk memberkati gitu. Bagaimana blessed to be blessing gitu. Itu salah satunya. Penting bagi kita juga sebagai manusia gitu ya. Bagaimana kita terus berbagi kebaikan sih sebenarnya gitu. Kamu nyampaikan satu hal boleh nggak? Boleh. Jadi memang saya mau share yang sebenarnya
Saya pikir tadi ada satu segmen lagi sebenarnya, tapi sama satu lagi. Nah, itu sebenarnya yang kisah sedihnya nih selama kuliah. Tadi kan cerita enaknya aja nih, cerita organisasi dan sebagainya, cerita sedihnya gitu ya. Karena kalau kata orang itu nggak komplit kalau kita itu nggak cerita sedihnya di luar negeri. Karena itu suka banyak sekali orang sering melihat gini. Kamu itu kok kayaknya happy banget di luar negeri ya. Instagramnya selalu posting tentang tren yang keren-keren. Nggak mungkin pas saya jadi kuli saya post di sosial media. Nanti kan orang prihatin. Sempat juga ya? Bukan jadi kuli beneran, bukan kuli banget. Jadi memang sama kuliah di Taiwan itu saya juga terima kasih banyak juga untuk profesor saya yang baik-baik banget di sana juga. Saya ada kesempatan menjadi teaching assistant juga. Itu sekali pertemuan itu ya Mas Ardia. Kita itu dikasih kalau misalnya sekitar 500 kursnya sekarang 500.000. Sekali pertemuan. Jadi asistennya. Asisten profesor di kelas. Jadi dulu itu teaching asisten dosen lah kalau di sini ya. Betul, asisten dosen. Jadi teaching assistant dulu itu memang uangnya itu banyak banget. Saya itu bersyukur banget dengan uang yang mepet-mepet gitu, dengan bantuan itu luar biasa banget. Dengan coba bayangkan tapi itu kurang sedih, Bang. Maksudnya yang lebih sedih ada nggak, Bang? Ada. Ini openingnya dulu. Masih ada ya. Itu maksudnya itu adalah salah satu yang membantu gitu. Yang kedua itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ai atau Bibi ya kita nyebutnya, beliau itu orang Palembang. Yang dulu kita itu kerja. Kita tuh kalau bayangkan kalau misalnya hari Sabtu itu kita kerja 8:30 sampai jam 9 malam. Kalau hari Minggu itu kadang-kadang 6:30 pagi sampai jam 10 malam. Tapi gajinya banyak. Tapi sedih. Sedihnya apa? Bayangkan kita nggak istirahat. Kerja dari kita waktu kita bayangkan saya pernah ya Mas Arya awal-awal kerja itu coba bayangkan gitu ya. Lihat jam. Aduh, saya itu kerja 10 jam lagi. Ada nggak orang seperti itu? Saya kerja 10 jam lagi, gila nggak? Orang itu kan kalau misalnya jam, sejam lagi, paling ya 1 jam setengah lagi atau 2 jam lah gitu. Ini 10 jam lagi. Ini nggak selesai. Gitu ya. Tapi apa ya? Lama-lama mungkin menikmati kali ya. Tapi juga makasih juga untuk AI itu baik banget sumpah. Itu adalah gaji yang terbesar yang paling saya terima. Sehari itu tahu nggak berapa? 1 juta. Sehari ya? Sehari. Makanya walaupun sakit hati gitu. Begitu saya pulang ke asrama saya bilang, titik, saya nggak mau kerja lagi besok. Begitu udah ingat lagi duitnya, lumayan ya. Gitu. Yang lebih gila lagi tuh waktu itu saya kan ngajar UT. Saya di Taiwan itu juga ngajar UT Mas Aldi. Jadi memang selama di sana itu memang semuanya dikerjain. Nah, jadi itu adalah yang paling lucu sebenarnya karena waktu itu saya suka bagi-bagi kartu awal kerjaan itu bagi-bagi kartu gitu. Begitu pulang gereja bagi-bagi kartu. Begitu udah saya tuh ngajar UT, begitu pas udah ada tatap muka UT live gitu, karena biasanya online dan tatap muka, salah satu mahasiswa bilang gini, Bapak kan yang jual kartu itu kan, gitu. Oh my god. Bayangkan mahasiswa Bapak kan yang jual kartu itu gitu. Habis itu, iya Mbak, biasa kan cari-cari duit. Habis itu saya berhenti jual kartu. Nggak dilanjut lagi? Nggak mau lagi. Malu saya. Setelah itu langsung selesai. Udah selesai gitu. Saya cuma mau bagi-bagi kartu kalau misalnya mau order ke saya udah gitu. Kalau misalnya Mbak tolong Mbak gitu. Kita bahkan seperti itu Mbak. Dulu ada teman saya sahabat sohib saya Wahyu namanya sekarang dosen di ITERA. Saya bahkan seperti itu. Sampai saya ceritain ke dia sampai sekarang pun saya sering diajak begitu. Karena kenapa? Coba kalau misalnya kita itu belum nyampe target, Mbak tolonglah Mbak. Ayo Mbak kita belum capai target. Sampai sebegitunya Mas. Dan memang itu efektif maksudnya. Itu efektif. Mereka juga kasihan ya sama Indonesia gitu. Mau aja mereka karena kan kita Mbak ayolah beli Mbak gitu. Karena kan kadang-kadang ya itu gratis sebenarnya. Tapi mereka nggak gampang aja ngasih data mereka gitu. Sebegitunya lah gitu. Jadi kalau memang banyak orang bilang kuliah di luar negeri itu tanpa pernah kerja part time itu bukan nggak ada sensasinya gitu maksudnya nggak ada yang ceritain cerita sedihnya. Jadi makanya sampai sekarang pun ditambah kerja jadi asisten dosen, kerja di tempat AI yang kerja yang berapa jam itu lebih dari 10 jam sehari misalnya, ditambah lagi misalnya jadi jual-jual kartu tadi sebagainya. Itu semua membuat kita memang ya makasih banyak gitu. Uangnya juga banyak saya terima gitu. Makanya tadi AI itu memang yang paling keren. The best ya. Segitu baiknya gitu. Jadi di situ saya mengajarkan bahkan sampai sekarang itu bahwa kerja itu memang harus kerja keras gitu. Kalaupun AI itu dulu beliau dari Palembang ya gitu ya. Sekalipun dia itu kita deg gitu ibaratnya dihentak-hentak gitu ya. Tapi itu adalah untuk kebaikan kita. Bahkan dari situ saya belajar lebih giat lagi untuk masalah disiplin. Masalah kalau kerja itu udah nggak usah ngobrol, fokus
pada job desk-nya kamu gitu. Tapi itu tadi kita itu dihargai benar-benar lebih dari pekerjaan seorang pekerja manusia begitu. Coba bayangkan gimana ambil 1 juta satu hari kan? Kalau misalnya kursusnya 5 ya sekitar 1 jutaan malah. Bahkan apapun Mas Ardi pengen makan di situ makan, bawa pulang apapun kalau udah ada yang pulang bawa serius. Bawa beli minum kerupuk sampai mau perut kita itu nggak apa-apa sama Ai. Segitu baiknya itu adalah mungkin yang terbaik sih. Terima kasih banyak Ai. Yang paling membekas itu adalah kebiasaannya itu ya. Betul. Jadi bagaimana kita juga sampai sekarang ya. Betul, sampai sekarang bahkan membuat kita itu memang sampai sekarang di hati saya juga dia the best lah. Walaupun dia buat kita sakit hati, tapi memang ajaran itu memang luar biasa. Kadang kan kita merasa sakit hati kan karena kita itu nggak terima apa yang dia katakan kan, karena kebiasaan kita yang berada di zona nyaman. Tapi apa yang disampaikan itu memang luar biasa. Maka saya bilang kan terima kasih Ai, terima kasih Kenangan udah ngasih saya makanan yang banyak juga selama di Taipei, dan terima kasih juga. Dan teman-teman di luar sana mungkin jangan melihat orang, wah ini kuliah di luar negeri enak nih, ternyata banyak juga yang gak enaknya. Dan salah satu Bang Robert ini yang sudah membuktikan bahwa kuliah di luar tuh nggak cuma enak, tetapi juga ada dukanya, dukanya yang membuat kita sebenarnya sampai pada saat ini membuat kita kuat gitu ya. Nah, Bang Robert, waktu kita yang sangat terbatas sekali, tapi kita sebelum nanti Abang tutup dengan statement Abang terakhir yang menginspirasi atau memotivasi, mengedukasi dan menginspirasi teman-teman di luar sana, di segmen kita Bang, Bicara Dharma itu kita punya segmen namanya Fast Respon Bang. Siap. Ya. Fast Respon itu adalah nanti saya memberikan pertanyaan ke Abang dan Abang harus menjawab cepat. Siap. Dan di akhir kita tanya sedikit saja alasannya gitu ya. Siap. Nah teman-teman juga harus perhatikan ya. Kita akan tanya lebih cepat ke Bang Robert. Pertanyaan pertama Bang. Taipei atau Semarang Bang? Taipei. Taipei. Nanti kita tanyain. Semarang ini bisa dicari satu orang Semarang ini. Dan nanti bisa dicari satu Semarang ini Abang nih. Yang kedua Bang. Berkarir atau rumah tangga? Sorry? Karir atau rumah tangga? Karir. Karir. Ya, nanti kita tanya dia. Yang terakhir Bang. Nah, ini yang mungkin Abang merasa berat ini Bang. Indonesia or Taiwan? Indonesia. Tetap Indonesia ya? Indonesia. Tetap Alasan ya? saya juga untuk pulang untuk itu. Alasannya tetap. Kita bahas satu-satu ya. Kenapa milih Taipei Bang? Taipei itu karena memang Taipei itu mengajarkan saya juga untuk hidup lebih teratur. Karena barang yang tinggal, saya dulu punya iPad jadi gambaran aja ya. Saya punya dulu tab ibaratnya itu, saya beli Taipei. Saya berapa kali tinggal di publik, nggak ada yang pernah tinggal. Pas saya pulang kampung, saya letak di tas saya letak di biasa ya kalau mobil-mobil kampung itu kalau nggak muat letaknya di atas ya. Dari kampung saya sampai Medan hilang tuh iPad. Beneran hilang. Itu dari Kabanjahe doang nih, dari kotanya kita sampai ke Medan hilang tuh iPad. Padahal di Taipei berapa kali tinggal di ruang ngobrol biasa ya, di ruang publik ada sofa gitu, nggak hilang karena memang prinsip di sana itu adalah kalau bukan punya lu ngapain diambil gitu. Dan juga kebersihan, aman. Kebersihan, ketertiban di sana luar biasa sekali. Banyak pelajaran-pelajaran, makanya banyak orang di sana itu pengen balik lagi ke sana sebenarnya. Nah, tadi kita sudah dengar alasannya. Yang kedua, ini alasannya menarik nih Bang. Kenapa berkarir Bang? Rumah tangga kan? Betul. Rumah tangga tetap penting, tapi bagi saya itu adalah karena gini kali ya. Karena balik lagi mungkin karena saya menganggap saya itu adalah memang ujung tombak dari tombak keluarga besar saya itu untuk bisa maju ke tengah, untuk menarik yang belakang. Karena memang saya bilang tadi kan di generasi keluarga saya itu bapak saya aja nggak ada ke tengah kan, jadi memang generasi kami ini yang baru ke tengah. Berarti Abang sekarang visinya ada membuat arus ke sana, membongkar bongkahan es itu biar ada jalan mereka lebih lapang. Dan yang di belakang itu bisa mengikuti semua. Betul. Yang terakhir Bang, kenapa tetap milih Indonesia Bang ya? Ya betul. Tahu nggak? Taiwan menarik. Tadi Abang menarik sekali di Taiwan. Betul. Tapi tetap jiwanya tetap Indonesia ya. Tetap Indonesia, harus Indonesia. Ini bukan ibaratnya kayak biar enak aja di depan kamera, bukan. Tapi memang dari hati ya. Betul. Prof Liu Tayang itu adalah sekarang jadi wakil rektor di kampus saya. Dia adalah profesor yang paling baik gitu ya. Ini juga kemarin yang kita international conference ngundang beliau juga. Tapi beliau tuh udah menawarkan kanal bimbingannya untuk kerja di Taipei. Jadi kita itu kalau udah mau selesai itu bahkan dibawa siapa misalnya yang pengen pekerja-pekerja internasional atau mahasiswa internasional yang pengen kerja Taipei. Ini aku punya anak gitu.
dia nawarin. Jadi kita itu bisa visit ke perusahaan mereka, terus nanti dia bantu-bantulah. Dia kan punya channel banyak ya. Kalau bisa di sana gitu. Banyak beberapa teman saya atau adik-adik sudah saya ada peluang yang di sana betul gitu, di Taipei gitu. Tapi memang saya itu memang dari awal enggak. Karena kayak saya bilang di awal tadi, saya itu kan pengen kalau sekolah keluar itu mencuri ilmu di sana dan pulang ke Indonesia. Nah, betul, karena memang dari awal kan udah pengen jadi dosen kan, bukan menjadi profesional ataupun dan sebagainya gitu. Makanya pengen secepat mungkin kembali ke Indonesia. Makanya sekalipun kemarin saya bilang penerimaan di sini, udah aku segera balik lagi sih sebenarnya kalau misalnya ke motif uang dan kesempatan memang kalau di Indonesia tuh kalah di Indonesia. Kalau bilang kan ya kalau saya tadi sampaikan uang saya waktu saya kerja weekend itu untuk jadi kerja di restoran Indonesia lebih besar dari gaji saya sekarang jadi dosen. Ini dosen loh gitu. Nah balik lagi itu cuma kerjanya apa weekend kan. Nah itu tapi kan balik lagi gitu kan. Cinta Indonesia itu nggak bisa dibayar dengan uang gitu. Dan itu kepuasan tidak bisa dibayar oleh apapun. Betul. Karena itu memang komitmen sih. Terima kasih Bang Robert. Waktu kita sangat terbatas sekali. Mohon maaf teman-teman, nanti bisa kepoin langsung ke media sosialnya Abang Robert Mi. Dan terakhir 1 menit Bang, untuk statement Abang sampaikan ke teman-teman semua di luar sana yang isinya tentang memberikan motivasi, edukasi dan inspirasi untuk teman-teman semua. Silakan Bang. Yang terpentingnya itu adalah bagaimana kita harus punya mimpi dan mau bekerja keras. Yang ketiga itu adalah minta doa orang tua, karena apapun intinya sekerja keras apapun kita kalau tanpa restu doa orang tua tidak akan sampai yang kita inginkan begitu. Dan yang terakhir yang terpenting adalah tetap memohon kepada Tuhan gitu aja. Terima kasih dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih Bang Robert.